Global Studio Center. Seri Arduino 35 mengukur suhu dan kelembaban dengan modul sensor DHT11. Proyek Arduino yang lain adalah mengukur suhu dan kelembaban dengan modul sensor DHT11 yang relatif murah. Sensor ini telah dikalibrasi sebelumnya dan tidak memerlukan komponen tambahan, sehingga kita dapat langsung mulai mengukur suhu dan kelembaban. Bagaimana sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembaban? Di dalam modul sensor DHT11, terdapat komponen untuk sensor kelembaban bersama dengan termistor. Termistor untuk mengukur suhu. Komponen sensor kelembaban memiliki dua elektroda dengan substrat penahan kelembaban yang diapit di antara keduanya. Ion dilepaskan oleh substrat saat uap air diserap olehnya, yang pada gilirannya meningkatkan konduktivitas antara elektroda. Perubahan resistansi antara dua elektroda sebanding dengan kelembaban relatif. Kelembaban relatif yang lebih tinggi menurunkan resistansi antara elektroda, sedangkan kelembaban relatif yang lebih rendah meningkatkan resistansi antara elektroda. Berikut adalah gambar struktur internal dari sensor kelembaban. DHT11 juga berisi NTC, atau termistor, untuk mengukur suhu. Termistor adalah resistor termal, yang resistansinya berubah secara drastis dengan suhu. Istilah NTC berarti Negative Temperature Coefficient, atau koefisien temperatur negatif, yang berarti bahwa resistansi menurun dengan naiknya temperatur. Seperti yang terlihat pada grafik. Di sisi lain, ada PCB kecil dengan IC paket SOIC 14 8-bit. IC ini mengukur dan memproses sinyal analog dengan koefisien kalibrasi yang tersimpan, melakukan konversi analog ke digital, dan mengeluarkan sinyal digital dengan suhu dan kelembaban. Overview hardware modul sensor DHT11. Inti dari modul ini adalah sensor suhu dan kelembaban digital yang diproduksi oleh Aosong DHT11. Sensor DHT11. DHT11 dapat mengukur suhu dari 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan akurasi plus minus 2 derajat Celcius dan kelembaban dari 20 hingga 80% dengan akurasi 5%. Perhatikan bahwa laju pengambilan sampel DHT11 adalah 1 Hz. Artinya, kita bisa mendapatkan data baru darinya setiap detik sekali. Rangkaian pendukung. Modul ini dilengkapi dengan semua sirkuit pendukung yang penting, sehingga dapat dijalankan tanpa komponen tambahan. Sensor DHT11 biasanya memerlukan resistor pull-up eksternal 10 kilo-ohm antara VCC dan pin out untuk komunikasi yang tepat antara sensor dan Arduino. Namun,
Modul memiliki resistor pull-up bawaan yang sudah terintegrasi, sehingga kita tidak perlu menambahkannya. Modul ini juga memiliki kapasitor decoupling untuk menyaring kebisingan pada catu daya. Pin-out modul sensor DHT11. Modul DHT11 cukup mudah untuk dihubungkan, karena hanya memerlukan 3 pin saja untuk koneksinya. VCC. Pin ini digunakan untuk memasok daya untuk sensor. Direkomendasikan suplai 5 volt, meskipun tegangan suplai berkisar dari 3,3 volt hingga 5,5 volt. Dalam hal catu daya 5 volt, sensor dapat berjarak sejauh 20 meter. Namun, dengan tegangan suplai hanya 3,3 volt, panjang kabel tidak boleh lebih dari 1 meter. Jika tidak, penurunan tegangan saluran akan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Out. Pin ini digunakan untuk komunikasi antara sensor dan Arduino, yaitu mengirimkan data dari sensor ke Arduino. GND. Pin ini dihubungkan ke pin GND pada Arduino. Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan. 1 Arduino Uno board, 1 kabel USB COM, 1 breadboard, 3 kabel jumper male-to-male, 1 sensor DHT11, suhu dan kelembaban. Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik. Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Menghubungkan sensor DHT11 pada Arduino Uno. Mari kita koneksikan modul DHT11 ke Arduino. Koneksi cukup sederhana, dimulai dengan menghubungkan pin VCC ke pin 5 volt pada Arduino, dan sambungkan GND ke pin GND pada Arduino. Terakhir, sambungkan pin out ke pin digital nomor 8. Wiring diagram dan instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut. Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstal rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB COM.
Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller. Tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Sekarang Arduino Uno sebagai microcontroller. Pastikan COM port enable. Tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM3. Nomor COM port bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Instalasi library DHT. Sensor DHT11 memiliki protokol kabel tunggal untuk mentransfer data. Protokol ini membutuhkan waktu yang tepat. Untungnya, DHT library ditulis untuk menyembunyikan semua kerumitan, sehingga kita dapat mengeluarkan perintah sederhana untuk membaca data suhu dan kelembaban. Library DHT bisa diunduh pada link berikut. Berikut adalah cara melakukan instalasi library DHT. Tekan menu Sketch. Pilih menu Include Library. Pilih dan tekan menu Add Zip Library. Cari dan temukan file dhtlib.zip. Kebetulan file tersebut berada di folder download saat setelah diunduh.
Berikut adalah cara mengecek bahwa library DHT sudah terinstall. Berikut adalah coding mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor DHT11. Coding mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor DHT11 bisa diambil pada link berikut. Penjelasan coding. Sketsa atau coding dimulai dengan memasukkan library DHT dan menentukan nomor pin Arduino yang terhubung dengan pin out sensor DHT. Kemudian, buat objek DHT untuk mengakses fungsi khusus yang terkait dengan library. Dalam fungsi setup, kita menginisialisasi serial COM, karena kita akan menggunakan monitor serial untuk mencetak hasilnya. Dalam fungsi loop, kita akan menggunakan fungsi read11 yang membaca data dari sensor. Dibutuhkan nomor pin data sensor sebagai parameter. Setelah nilai kelembaban dan suhu dihitung, kita akan mengaksesnya dengan objek DHT memunculkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Ini dapat dikonversi ke derajat Fahrenheit dengan menggunakan rumus sederhana. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file coding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan coding.
Tekan tombol Save. Proses compiling sedang berjalan. Compiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasilnya. Bagaimana saat hair dryer dinyalakan dan mengarah ke sensor DHT? Apa yang terjadi? Perhatikan kenaikan suhunya saat hair dryer menyala. Perhatikan juga perubahan nilai pada kelembaban atau humidity.